bukan seorang nabi, maka diilhamin dengan ilham. Lah waktu bertemu dengan kaum yang seperti itu namanya nasik gitu. Jadi kaum nasik itu ya kaum Bani Adam, dia tidak berpakaian seperti manusia, seperti pakaian itu. Di pakaian itu dari apa? Dari kulit hewan. Imma antu adiba wa imma antatakhidhi fi husna. Udah kamu perangi, kamu adab mereka dengan diperangi, atau kalau mereka tidak mau iman, tetap dia dikasih bayar pajak dengan ditawan atau bayar pajak. Nah, qala amma man dzalama, narjatukanen memberi apa putusan orang yang dolim dengan syirik, fasofa nu'adzibu, saya akan bunuh mereka. Summa yuraddu ila rabbih fa yu'addu adzaban nukra. Dia akan dikembalikan ke Tuhannya. Udah saya dibunuh, mereka akan dibayar Tuhannya, dan oleh Allah akan diadab dengan adab yang sangat keji, yang tidak terpikirkan, yang tidak pernah terjadi adab itu di dunia. Tapi wa amma man amala wa amma man amana wa amila shalihah, orang yang beriman dan dia beramal saleh, falahul jazaanil husna, maka akan dapat balasan yang baik berupa surga. Itu tentang Raja Dzulqarnain. Dan Raja Dzulqarnain juga ya beliau itu walaupun ya namanya dunia kan bahasa macam-macam ya. Semuanya seperti Nabi Sulaiman. Dia selalu dimengerti bahasa-bahasa dunia itu, dimengerti semua. Itu tujuan komunikasi itu. Dan yang namanya tentaranya bukan cuma manusia. Tentaranya itu cahaya dan kegelapan. Waktu perang dengan kaum ini kan sangat luar biasa, kaum ini tuh yang ada di Maghrib itu. Ini gimana? Udah kata Allah itu, tentara kamu bukan cuma manusia, gelap akan tunduk kepada kamu. Jadi kalau ke depan, beliau ke depan udah cahaya. Tapi kalau di belakangnya gelap jadi musuh tuh pokoknya nggak bisa aja. Terus dikasih heba yang luar biasa gitu. Itu tentang Raja Dzulqarnain. Dan sedikit tentang tambahan bahwa di sini kan ada tentang ilmu sainnya, bahasanya wajada hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajada hatta ghrubi fi ainin hami'ah. Itu tuh ada pendapat ya ilmuwan dunia ini mah, kelasnya dunia, yang mereka kafir bahwa ada dua Al-Quran itu bukan dari wahyu, bahwa mengatakan in huwa illa itu sebuah kebodohan, sebab tidak sesuai dengan fakta keilmuan, bahwa dalam Al-Quran ada bahasa hatta idza balagha maghriba syamsi wajada hatta ghrubi fi ainin hami, itu kesalahan fatal dalam Al-Quran, sebab tidak sesuai dengan ya kenyataan katanya. Ilmiah dengan keilmuan. Kenapa? Sebab menyebutkan bahwa matahari terbenam fi ainin hami'ah, di dalam lautan lumpur yang panas. Nah, itu tenggelam bagaimana? Matahari bisa tenggelam di lautan lumpur yang panas, yang aswad, yang gelap, lumpur yang hitam yang panas gitu. Itu sangat tidak ilmiah sekali, dan itu salah satu contoh bahwa Al-Quran itu sangat fatal dalam menjelaskan tentang ilmiah. Itu tidak ada fakta seperti itu gitu. Itu yang selalu jadi alat oleh orang-orang ilmuwan dalam menyalahkan Al-Quran, tapi yang kafir pastinya. Nah, ternyata tidak kalah gitu. Kita jawabnya seperti apa kira-kiranya? Apakah benar matahari itu tenggelam di lautan yang berlumpur hitam panas? Ya kalau matahari tenggelam di lautan gimana mau keluar lagi gitu. Kalau dia di ainin hami'ah gitu. Nah, ini salah satu kesalahan fatal Al-Quran dalam masalah itu kata menurut orang-orang ilmuwan yang kafir gitu, orang yang kafir. Sebab mereka melihat secara teknya saja, Makanya di sini ditafsiri warfi ra'il aini wa illa fahya adhamu minat. Sedangkan kan kenyataannya
Yang kenyataannya yang namanya bumi ini kan yang namanya VN kami itu di dalam bumi ya, masih salah satu bagian daripada bumi. Sedangkan yang namanya besarnya matahari dan bumi itu matahari itu lebih besar dari bumi sampai 160 sekian. Umpamanya bumi itu 160 kali besar daripada bumi. Gimana matahari itu bisa tenggelam di bumi gitu tuh. Bisa tenggelam di bumi. Dan ini ada kesalahan kata orang yang ilmuwan yang tidak percaya kepada Al-Qur'an. Padahal sih jawabannya wawajada. Di sini apa? Kunci jawabannya wajadaha. Jadi wajadaha, Raja Dzulkarnain menemukan, melihat, mengetahui dengan mata kepala, bukan secara hakikat itu, bukan secara hakikat. Menemukan pas sampai ujung barat itu, kalau sekarang itu ujung barat itu di daerah Hawaii. Hawaii itu daerah mana? Negara mana sih Hawaii? Swiss. Amerika ya. Swiss tak? Itu ujung barat itu daerah Hawaii di sana. Ya sampai ke ujung Hawaii itu udah di sana itu udah tidak ada, di sana itu udah tidak ada daratan lagi. Udah tidak ada daratan lagi. Yang ada adalah rumpur hitam yang panas gitu. Lah Raja Dzulkarnain melihat matahari tenggelam di sana secara penglihatan mata, bukan sebenarnya matahari itu tenggelam di situ gitu. Bagaimana matahari itu bisa tenggelam di sana, sedangkan yang orang lumpur hitam itu bagian dari bumi, dan bumi itu dan matahari itu justru lebih besar daripada bumi sampai 160 kali lipat. Jadi wajadah seperti kita melihat kita di laut, kita melihat matahari terbenam. Gimana maksudnya kan ke laut? Bukan kenyataannya itu matahari itu masuk ke laut, tidak seperti itu. Kita menemukan matahari itu masuk ke laut gitu. Itu artinya seperti secara penglihatan kita. Mata ya. Ya, iya, secara kasat mata. Makanya di sini ditafsiri apa? Fil aini fi ra'yil aini. Wa burdua fil aini fi ra'yil aini. Dari penglihatan mata Raja Dzulkarnain. Kita melihat matahari. Penglihatan mata kita besarnya seberapa coba? Seperti nyiru ya. Seperti apa kenyataannya seperti itu? Yang umpamanya kita matahari itu besarnya seperti itu. Ya memang menurut penglihatan mata kita, bukan sesuai faktanya gitu. Tapi justru oleh ulama-ulama ilmuwan Islam memang tantangan waktu dikatakan bahwa ini adalah kesalahan fatal dalam Al-Qur'an. Akhirnya apa, meneliti ternyata kan di Hawaii itu ada daerah yang berbulu hitam yang seperti antara lumpur dan api itu kumpul jadi satu tuh yang mengalir itu. Lahar yang itu tuh. Itu di sana itu semua lautan itu seperti itu. Dan Raja Dzulkarnain itu matahari tenggelam di sana gitu. Jadi ternyata justru jadi kebenaran Al-Qur'an gitu. Jadi kebenaran Al-Qur'an ini ya sangat ilmiah sekali. Jadi namanya ya kita hal-hal yang muskil dalam Al-Qur'an justru itu adalah suatu mukjizat, tantangan, penemuan yang sangat luar biasa akan kebenaran Al-Qur'an itu sendiri. Bagaimana dalam Al-Qur'an watarul jibal taksabuha jamidah wa yatamurru maros sahab. Watarul jibal, engkau melihat gunung, taksabuha jamidah, engkau menyangka dia mati. Wa yatamurru maros, pada sih yang namanya gunung itu berputar berjalan seperti jalannya mega. Itu per detik berapa kilo itu. Dan kita kan menyangka gunung itu pada si tamurru maros sahab, berjalan seperti jalannya mega, per detik berapa kilo, ratus kilo aja gitu. Nah kita kan tidak tahu. Itu ilmu justru sekarang dibuktikan memang yang namanya
Iya, saat itu tamuru marosaha. Dan tidak mungkin Nabi itu mengetahui zaman 100 yang belum ada alat untuk mengetahui. Dan Nabi tidak bakalan gitu, Nabi sampai ke daerah Hawaii gitu tuh. Dengan berbicara seperti itu. Ya udahlah, pokoknya ini tentang bagaimana tentang cerita Raja Dzulqarnain dengan segala apa keistimewaan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Beliau adalah raja pertama dunia sebelum Nabi Sulaiman. Pertama Raja Dzulqarnain dulu. Pertama Raja Dzulqarnain dulu. Pernah Namrud dulu ya. Namrud terus Raja Dzulqarnain. Jadi Nabi Ibrahim zaman Ini ya Namrud. Allah alam.